Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Jamaah sidang Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, menyelamatkan diri kita dari segala macam fitnah dan keburukan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita di beberapa ayat. Demikian pula diberitahukan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis akan kesuksesan yang hakiki, yang mana definisi kesuksesan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata berbeda dengan apa yang kita pikirkan, dengan definisi-definisi dari kesuksesan yang kita sangka, yang kita duga bahwasanya itu adalah kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengaitkan kesuksesan dengan hal keduniaan, bahwasanya seorang mendapatkan dunia maka dia mendapatkan kesuksesan. Tidak demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan itu adalah permainan yang menipu. Oleh karena itu jamaah, Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan kepada kita bahwa kesuksesan yang hakiki tatkala seorang hamba telah diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, inilah yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kesuksesan di ayat yang lain, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah mencapai kesuksesan yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah mengikat persyaratan bahwa seorang akan mendapatkan kesuksesan tatkala seorang tersebut di dunia dia mentaati Allah, dia mentaati Rasulullah, sehingga dia menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang telah difitrahkan untuknya, untuk beragama. Adapun yang disangka orang, mungkin ini juga yang hadir di benak-benak kita, bahwa kesuksesan ialah tatkala mendapatkan harta yang melimpah, rumah yang megah, kendaraan yang banyak, tabungan yang menumpuk, dan seterusnya dari materi-materi keduniaan. Tidak demikian jamaah, karena dunia Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hamba Allah, yang Allah cintai maupun yang Allah benci sekalipun. Qarun, Fir'aun, Haman, Namrud, hingga manusia zaman sekarang yang mereka tidak beriman kepada Allah, Allah berikan mereka dunia. Bahkan kalau kita melihat daftar-daftar orang yang memiliki kekayaan di dunia ini, mereka berasal dari non-muslim, bukan dari kalangan muslimin. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha yu'ti hadhihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapa saja dari kalangan hamba-hambanya yang Allah cintai maupun yang Allah benci. Siapapun yang Allah murkai, Allah beri dia dunia, Allah beri dia kekayaan, sehingga kekayaannya itu bertriliun-triliun, sehingga menjadikan dia orang-orang terkaya di dunia. Karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah jamaah. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, lau kanat dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Seandainya dunia di sisi Allah nilainya selevel, setara dengan satu sayap nyamuk makhluk Allah, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua sayap untuk makhluknya yang berupa nyamuk. Seandainya dunia di sisi Allah selevel, setara dengan satu sayap saja, maka kata Nabi SAW, niscaya orang-orang kafir, non-muslim, mereka tidak akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena dunia tidak ada hakikatnya, tidak ada nilainya di sisi Allah, Allah berikan mereka dunia. Maka sungguh keliru seseorang yang menggapai kebahagiaan, yang ingin menggapai kesuksesan, dia meninggalkan agama.
kemudian dia mencari dunia. Bahkan dia rela melepas agamanya demi dunia yang dia sangka itu kesuksesan. Itu kegagalan. Jamaah sekalian, oleh karena itu kerangka berpikir kita rubah, bahwasanya kebahagiaan yang hakiki itu pada agama, bukan pada dunia. Seorang yang Allah cintai, yang Allah berikan kebaikan, itu selalu dikaitkan dalam agama ini bahwa seorang tersebut adalah seorang yang menjalankan agama, seorang yang religi, bukan seorang yang jatuh ke mabuk dunia, yang mengejar dunia. Tidak demikian. Nabi SAW menyatakan, innallaha yu'ti hadzal din liman yuhibbu. Allah memberikan agama ini kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Nabi SAW mengaitkan kecintaan Allah kepada seorang hamba bukan ketika sang hamba mendapatkan dunia, namun tatkala hamba memiliki ilmu agama. Ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyatakan, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan buat dia, maka Allah akan membuat dia paham urusan agama. Urusan agama akan dibuat paham dengan Allah berikan taufik hidayah kepadanya untuk belajar agama, sehingga dia bersemangat, antusias, fokus untuk mempelajari ilmu agama. Karena ilmu agama inilah yang akan menuntun kita dari mana bisa kita beragama tanpa ilmu. Oleh karena itu kita sebelum beragama berilmu. Al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal dalam agama ini. Maka ini penting sekali jemaah. Oleh karena itu antusias kita itu harus penuh kepada ilmu agama. Jangan sampai antusias kita kepada ilmu keduniaan. Ketika ada seminar, ada pelatihan untuk mendapatkan dunia, naik pangkat, promosi, naik gaji, dan seterusnya, itu kita bersemangat mengikutinya. Ada seminar biar mendapatkan uang, ada seminar biar punya skill untuk dapat uang, kita antusias. Namun ada pengajian-pengajian yang dibacakan ayat-ayat Allah, hadis Nabi Muhammad SAW, kita tidak antusias. Bahkan khutbah Jumat yang sepekan sekali karena dia nggak pernah ngaji, yang kesempatan ngaji hanya khutbah Jumat, itu pun dia gunakan kesempatan itu untuk tidur siang. La haula wala quwata illa billah. Apa yang akan kita bawa ke akhirat kelak? Beragama sudah tidak lagi menjadi prioritas. Kalau urusan dunia semangat, ada pelatihan luar biasa, paling depan. Namun kalau ada kajian, padahal seminar itu berbayar, dan kajian-kajian agama rata-rata gratis, namun dia enggan menghadirinya, seolah-olah dia tidak mau, tidak tertarik. Ada apa ini? Oh, ternyata ada syaitan yang menghalangi dia untuk mau beragama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab, adda ibadata rabbih wa ballagha risalatah wa nafa'a ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, innallaha yubghidu kulla 'alimin bidunya wa jahilin bil akhirah. Allah membenci, memurkai seorang yang begitu paham, begitu berilmu tentang urusan dunia, namun dia jahil, dia bodoh untuk urusan akhirat. Dia kuliah S1, S2, S3, ekonomi, akuntansi, teknik, manajemen, luar biasa. Dia mengerti peta perpolitikan nasional dan internasional. Namun ternyata ilmu agama dia nggak ngerti. Baca Quran nggak bisa, wudhu salah, sholat nggak becus.
Subhanallah, ini Allah murkai. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita di surah Ar-Rum, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Allah berfirman di surah Ar-Rum ayat ke-7. Mereka begitu mengetahui perkara dunia. Allah sifati ini orang-orang kafir. Namun untuk urusan agama mereka lalai. Al-Hasan Al-Basri menceritakan kepada kita fenomena ini di zaman beliau, di zaman tabi'in. Kata beliau, "Wallahi la balagha min ahadihim bid dunya ay yuqalliba ad-dirham bi dhufrih fayukhbiruka bi wasnih wa ma yuhsin ay yusalliya." Demi Allah, kata Al-Hasan Al-Basri, sungguh di antara mereka orang-orang yang mabuk kepayang dunia, meninggalkan agama. Kata Hasan Al-Basri, sungguh telah sampai kepada mereka tentang ketinggian ilmu dunia mereka. Sampai-sampai mereka ketika menimbang dirham, uang perak, untuk mengukur kadarnya, berapa gram perak tersebut, tidak perlu ditimbang. Karena saking berilmunya, dia cukup membolak-balikkan di jari-jarinya. Fayukhbiruka biwaznihi. Kemudian dia akan mengabarkan kepada Anda berapa kadar nilainya. Wa ma yuhsinu ayyusalliya. Namun dia enggak becus dalam salat. Betapa banyak kita memantau perpolitikan nasional dan internasional, begitu paham fikul waqi' terkait realita yang terjadi, namun ternyata juz 30 tidak hafal, hadis arba'in tidak hafal, fikih taharah boro-boro. Bagaimana tahu rukun syarat sah salat, ditanya apa? Enggak ngerti. Rukun wudu apa? Enggak tahu. Subhanallah. Bahkan sampai ditanya apa makna syahadat la ilaha illallah, makna syahadat Muhammad Rasulullah, enggak tahu. Bahkan di antara mereka ada yang betul-betul meninggalkan agama. Salat hanya sepekan sekali, salat Jumat. Ada yang lebih buruk lagi, salat hanya setahun sekali atau 2 kali, momen Id. Subhanallah, mabuk dunia. Ketika dinasihati dia mengatakan, ini agama urusan privasi. Urusan privasi, jangan mabuk agama. Subhanallah. Memangnya kita ke kubur mau bawa apa kalau bukan bawa agama? Ke akhirat kita mau bawa apa? Mau bawa kendaraan kita? Mau bawa tabungan? Mau bawa apa? Bawa agama. Kita dikubur ditanya tentang agama. Man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Yang seorang tidak akan mungkin menjawab pertanyaan ini apabila dia tidak mengamalkan konsekuensi dari mengenal Allah. Yang dia mesti menerima syariat Allah, mengamalkan syariat Allah. Dia mengenal agama ini, mengamalkan, tidak ikut-ikutan, dan mengenal Rasulullah, menjalani sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak mau mungkin menjawab pertanyaan ini, walaupun banyak kisi-kisi dari atas yang memberikan bocoran kepada dia ketika dia ditanya oleh malaikat munkar nakir. Oleh karena itu jamaah, tidak mungkin kita membicarakan hal ini panjang lebar dalam kesempatan kali ini. Maka oleh karena itu saya menasihati diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian untuk bersemangat mempelajari ilmu agama, fokus agama. Umur kian bertambah. Berapa tahun yang lalu kita berpikir kita masih muda, ternyata saat ini usia kita demikian. Dan sampai kapan kita mau seperti ini? Ini tidak mungkin dibiarkan, kecuali harus ada perubahan diri, harus ada perubahan menuju kebaikan dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufik agar kita senantiasa beragama dan menjadikan agama sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.